Halo guys, what's up? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang dirilis pada tanggal 27 April 2010. Film ini bercerita tentang kisah sosok pria misterius bersweater merah dan tangan cakar besi yang selalu menghantui mimpi Nancy dan teman-temannya. Siapakah dia dan apa yang dia inginkan pria ini? Langsung aja, inilah alur cerita film A Nightmare on Elm Street. Oke, di awal scene kita diperlihatkan sosok seorang pria muda bernama Dean Russell, di mana si Dean ini sudah menahan kantuknya selama 3 hari dan bahkan dia tidak tidur selama 3 hari. Di dalam mimpinya, dia melihat keadaan di sekeliling kafe sangatlah berbeda dengan seperti apa yang dia lihat sebelumnya. Akan tetapi, di sini pun muncul sesosok pria yang bertangan besi dan akhirnya dia pun mampu melukai Dean tepat di telapak tangannya. Namun Dean pun berhasil selamat dari serangan tadi karena dia dibangunkan oleh temannya, yaitu si Nancy, yang mana Nancy ini bekerja di kafe tersebut. Dan Nancy pun berkata apabila dia tetap tidur dia akan diusir. Dan betapa kagetnya si Dean bahwa serangan tadi ternyata memang benar-benar melukai telapak tangannya. Tak selang berapa lama, datanglah seorang wanita cantik yang bernama Chris, di mana si Chris ini adalah kekasih dari Dean. Setelah itu, mereka pun terlibat sebuah pembicaraan singkat, yang mana Chris pun meyakinkan Dean bahwa apa yang dia alami itu hanyalah sebuah mimpi, dan bukanlah sebuah kenyataan. Akan tetapi, Dean yang sudah terlalu kelelahan, setelah mengobrol dengan Chris, akhirnya Dean pun menyerah dan tertidur. Di dalam mimpinya itu, Dean kembali didatangi oleh sosok misterius tadi dan sosok tersebut menyerang Dean sehingga akhirnya Dean pun di sini tewas. Seakan-akan dia bunuh diri karena terlihat seperti dia yang menusukkan pisau tersebut ke lehernya dan Dean pun tewas. Keesokan harinya, Chris pun dan teman-temannya mendatangi pemakaman Dean, di mana Chris melihat fotonya bersama Dean saat masih kecil. Namun Chris sendiri tidak pernah mengingat bahwa dia mengenal Dean. Setelah itu, Chris terlibat pembicaraan dengan Jesse mengenai mimpi akan sosok pria aneh tersebut. Namun Jesse tidak percaya. Setelah itu, Nancy pun muncul dan Nancy pun berkata bahwa dia percaya kepada Chris. Teror pun berlanjut. Kali ini giliran Chris yang dihantui oleh pria tersebut. Akan tetapi di sini Chris mencoba melawan dan akhirnya Chris pun dapat selamat karena Chris terbangun dari mimpinya. Karena takut mati, si Chris pun akhirnya memutuskan untuk tidak tidur. Setelah itu muncullah si Jesse yang mengagetkan si Chris dengan muncul dari jendela. Si Jesse di sini akhirnya bercerita bahwa dia pun mengalami mimpi yang sama dengan yang dialami oleh si Chris. Akhirnya Jesse pun memutuskan untuk menemani Chris tidur malam itu dan betapa kagetnya dia melihat Chris yang melayang-layang dan akhirnya Chris pun mendapatkan luka sayatan seperti cakaran di tengah dadanya dan Chris pun meninggal. Mengetahui kekasihnya telah tewas, akhirnya Jesse pun melarikan diri ke rumah Nancy, di mana di sini Jesse menceritakan semuanya kepada Nancy, dan akhirnya mereka pun mencoba mengingat-ingat dan muncullah satu nama, yaitu Freddy. Akhirnya Jesse pun ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan, dan di dalam penjara ini akhirnya Jesse pun tewas dibunuh Freddy. Di sisi lain, Nancy pun mencoba menghubungi salah satu temannya, yaitu Quentin, di mana akhirnya mereka pun membuat janji untuk bertemu dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan teman-temannya. Keesokan harinya, Quentin pun menunggu Nancy di sebuah toko buku dan Quentin pun sempat tertidur. Alhasil dia bermimpi dan di mimpinya tersebut dia dibawa oleh Freddy dan Freddy pun menunjukkan dirinya kepada Quentin untuk pertama kalinya. Setelah itu pun Quentin dan Nancy mencoba mencari tahu ada apa sebenarnya, di mana mereka sama sekali tidak dapat mengingat siapa mereka di masa kecil. Yang mereka tahu hanya mereka saling kenal setelah mereka dewasa dan sekolah di satu sekolah yang sama. Menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya, akhirnya Nancy dan juga Quentin pun memutuskan untuk mencari barang bukti yang mana bisa membuktikan bahwa sebetulnya mereka itu saling keterkaitan antara mereka berlima. Dan ternyata sebuah fakta mereka temukan, yaitu mereka menemukan sebuah foto kelas ketika mereka masih berada di sekolah TK, yang mana di sini akhirnya ibunya si Nancy pun tidak bisa mengelak bahwa memang mereka ini sejak kecil sudah saling kenal. Akhirnya ibunya Nancy pun jujur kepada Nancy dan juga Quentin bahwa dulu ada seorang tukang kebun bernama Fred Krueger,
yang mana dia ini tinggal di basement tempat Nancy dan juga si Quentin ini sekolah. Fred Krueger diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada seluruh anak TK yang ada di tempat itu, yang mana hal tersebut akhirnya memancing kemarahan orang tua siswa dan akhirnya Fred Krueger pun dibakar hidup-hidup oleh orang tua siswa. Setelah itu, Quentin yang tidak mau memikirkan lagi masalah si Freddy ini akhirnya kembali ke rutinitasnya berlatih renang. Namun ternyata dia sempat tertidur sejenak dan akhirnya dia dibawa oleh Freddy untuk menyaksikan bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua siswa kepada dirinya. Dan di sini pun akhirnya Quentin pun menyaksikan bahwa menurutnya belum tentu 100% si Freddy ini salah, karena dia menganggap ketika usianya masih kecil dan berusia 5 tahun dia bisa saja mengatakan apa saja. Dan bisa jadi si Freddy ini belum tentu 100% melakukan pencabulan kepada anak-anak TK, akan tetapi emosi orang tua siswa yang sudah memuncak akhirnya menjadikan si Freddy ini menjadi korban, dan akhirnya Freddy pun tewas terbakar hidup-hidup, dan akhirnya dia pun menuntut balas atas kematiannya kepada Quentin, Nancy, dan juga teman-teman setekanya. Dan setelah itu Quentin pun terbangun dari mimpinya. Buset, udah kayak berang-berang aja tidur di air. Di sisi lain, Nancy pun mulai mencari tahu akan keberadaan teman-teman TK-nya, dan ternyata mereka semua sudah tewas dan hanya menyisakan dirinya dan Quentin. Berbekal petunjuk tersebut, mereka berdua pun bergegas pergi ke TK-nya. Namun sebelum berangkat, Quentin menyempatkan dulu mampir ke apotik. Dia merekrut obat untuk mencegah dia dari tertidur. Akan tetapi obat tersebut tidak tersedia hingga akhirnya Quentin pun memutuskan untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, ternyata Nancy tertidur di dalam mobil yang mengakibatkan dia diincar oleh Freddy, dan akhirnya dia pun dapat dilukai oleh Freddy dengan luka yang cukup parah di tangannya. Mendengar cerita Nancy, Quentin pun bergegas menyelamatkannya, namun sebelum Nancy bangun, dia berhasil merobek sweater Freddy yang dibawanya ke dunia nyata. Setelah itu, Quentin pun membawa Nancy ke rumah sakit, namun Nancy menolak perawatan di sana karena dia harus dibius. Menyadari keselamatannya terancam, akhirnya Nancy pun melarikan diri ditemani Quentin yang telah mencuri obat adrenalin dari rumah sakit. Akhirnya mereka pun sampai di TK, dan mereka pun langsung bergegas mencari barang bukti, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan khusus, yang mana di dalamnya Quentin pun terkaget-kaget ketika Quentin menemukan sebuah fakta bahwa ada foto yang berisikan gambar Nancy ketika waktu kecil yang setengah tidak menggunakan pakaian dan sedang dilecehkan oleh Freddy. Setelah mengetahui semua fakta yang terjadi, akhirnya mereka pun berencana untuk menarik Freddy untuk keluar dari alam mimpi, karena mereka pun ingin mengakhiri ini semua. Akan tetapi rencana mereka ini tidak berjalan dengan mulus dikarenakan Quentin tidak sengaja tertidur sehingga dia pun masuk ke alam mimpi dan bertemu dengan Freddy. Di sini pun terjadi perkelahian antara Quentin dan juga Freddy, yang mana dimenangkan oleh Freddy sehingga Quentin pun terluka parah. Ketika Quentin hendak dibunuh oleh Freddy, tiba-tiba Nancy pun muncul, sehingga menyebabkan perhatian Freddy beralih dari Quentin ke Nancy. Akhirnya Freddy pun mencoba untuk membunuh Nancy, akan tetapi Quentin yang sadar dan melihat bahwa Nancy sedang meronta dan juga melawan, dia pun memutuskan untuk menusukkan adrenalin tepat di dada Nancy, dan akhirnya Freddy pun berhasil ditarik dari alam mimpi. Tidak ingin membuang-buang kesempatan, setelah Freddy ditarik ke dunia nyata, akhirnya mereka pun bertarung habis-habisan dengan Freddy, yang mana akhirnya Nancy dan juga Quentin mampu membunuh Freddy. Dan setelah membunuh Freddy, sebelum mereka meninggalkan basement, mereka pun mencoba untuk membakar Freddy dengan harapan Freddy akan mati untuk selamanya. Setelah itu mereka pun diselamatkan oleh ambulan. Akan tetapi tidak ada mayat yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ya iyalah, Freddy kan hantu, bos. Berharap mimpi buruknya telah berakhir, akan tetapi sebuah fakta, Freddy pun muncul lagi, dan kali ini Freddy langsung membunuh ibunya Nancy. Ternyata Nancy dan juga teman-temannya memang sudah saling kenal, namun dirahasiakan oleh orang tuanya. Sekian dulu alur cerita kali ini. Silahkan komen kalau mau komen. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalau mau request film untuk direview, silahkan komen di bawah. Keep healthy, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.